Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F4 Kinetika dan Katalis dari TKF tahun ajaran 2025-2026. Dan di sini eh, kita mereview jurnal dari Decomposition Kinetics of Glucose and Fructose in Subcritical Water Containing Sodium Chloride. Next. Baik, untuk pertama dari kami. Yang pertama di sini kita bersama Mas Rangga, kemudian ada Kelvin, Novia, Nabil, Sofia, Happy, Dimas, dan saya sendiri Ruri. Untuk pertama dari mulai pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan air subkritis merupakan air yang berada pada suhu 100 sampai 374 derajat dengan tekanan yang cukup tinggi sehingga tetap berada dalam fase cair. Pada kondisi ini, air memiliki reaktivitas yang lebih tinggi dibandingkan air pada kondisi normal, sehingga mampu mempercepat berbagai reaksi kimia. Selain itu, air subkritis juga memiliki kemampuan ekstraksi yang baik, sehingga banyak dimanfaatkan dalam pengolahan biomasa dan industri pangan. Dalam proses pengolahan menggunakan air subkritis, selain terjadi ekstraksi senyawa berharga, juga berlangsung berbagai reaksi kimia seperti hidrolisis, isomerisasi, dan dekomposisi senyawa organik. Salah satu senyawa yang sering diteliti adalah glukosa, karena dapat mengalami perubahan menjadi fruktosa dan manosa melalui mekanisme Lobrin-de Bruyn-Albreda van Ekenstein yang biasa disebut LBAE. Namun reaksi tersebut juga berlangsung bersamaan dengan proses dekomposisi yang dapat menurunkan hasil produk yang diinginkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penambahan zat tertentu dapat mempengaruhi jalannya reaksi dalam air subkritis. Seperti natrium klorida merupakan garam yang umum digunakan dalam industri pangan dan diketahui dapat mempercepat dekomposisi sakarida. Next. Di sini kita eh, menjelaskan latar belakang dari mulai dekomposisi sakarida dalam air subkritis telah banyak dilakukan karena penting untuk pengembangan teknologi pengolahan biomasa dan pangan. Glukosa diketahui dapat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa dan manosa, namun hasil yang diperoleh masih relatif rendah karena sebagian besar glukosa mengalami dekomposisi. Di sisi lain, keberadaan garam seperti NaCl dilaporkan dapat mempercepat reaksi dekomposisi sakarida. Akan tetapi pengaruh NaCl terhadap kinetika reaksi glukosa dan fruktosa serta selektivitas pembentukan produk isomer masih belum dipahami secara menyeluruh. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengaji pengaruh NaCl terhadap laju dekomposisi dan isomerisasi glukosa maupun fruktosa dalam kondisi air subkritis. Next. Di sini ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama itu mempelajari kinetika dekomposisi glukosa dan fruktosa dalam air subkritis yang mengandung NaCl. Kemudian ada menentukan pengaruh konsentrasi NaCl terhadap laju dekomposisi. Kemudian ada mengkaji pembentukan fruktasa dan manosa dari glukosa. Kemudian ada mengembangkan model kinetika yang sesuai untuk menggambarkan reaksi yang terjadi. Next. Baik, pada penelitian ini dikaji dekomposisi glukosa dan fruktosa di dalam air subkritis dengan penambahan natrium klorida atau NaCl. Penambahan NaCl diketahui dapat mempercepat laju dekomposisi kedua sakarida tersebut, terutama pada suhu di atas 200 derajat Celcius. Oleh karena itu, NaCl juga berperan sebagai katalis dalam sistem ini. Lalu karena NaCl terlarut dalam fase cair yang sama dengan reaktan, maka katalis yang digunakan termasuk katalis homogen. Next slide. Material utama yang digunakan adalah glukosa dan fruktosa sebagai reaktan, natrium klorida sebagai katalis, serta air destilasi sebagai pelarut. Selain itu digunakan silosa sebagai standar internal dan
resin penukar ion untuk preparasi sampel sebelum analisis. Percobaan dilakukan menggunakan reaktor tubular berbahan PEK atau polyether ether keton yang dilengkapi dengan pompa HPLC dan back pressure regulator. Analisis produk dilakukan menggunakan instrumen HPLC atau High Performance Liquid Chromatography untuk menentukan konsentrasi komponen yang tersisa maupun yang terbentuk selama reaksi. Next slide. Oke. Penelitian ini memvariasikan tiga parameter utama, yaitu suhu, konsentrasi natrium klorida, dan waktu tinggal reaksi. Suhu operasi yang digunakan adalah 180, 200, dan 220 derajat Celcius. Konsentrasi NaCl nantinya divariasikan dari 0 sampai 20%, sedangkan waktu tinggal berada pada rentang 20 hingga 420 detik. Sementara itu konsentrasi awal sakarida dijaga tetap sebesar 1% gram sakarida per gram air, supaya pengaruh masing-masing variabel nanti dapat diamati secara lebih jelas. Di dalam penelitian ini, komponen yang dipantau meliputi glukosa, fruktosa, dan manosa. Pada percobaan glukosa, penurunan konsentrasi glukosa diamati bersamaan dengan pembentukan fruktosa dan manosa sebagai hasil isomerisasi. Sebaliknya pada percobaan fruktosa diamati perubahan konsentrasi fruktosa beserta kemungkinan terbentuknya glukosa dan manosa. Analisis dilakukan menggunakan metode HPLC sehingga diperoleh data konsentrasi yang kemudian digunakan dalam kajian kinetika reaksi. Next slide. Berikutnya diagram alur percobaan. Secara umum, percobaan diawali dengan pembuatan larutan sakarida yang mengandung konsentrasi NaCl tertentu. Lalu larutan kemudian didegasifikasi dan dialirin nitrogen untuk menghilangkan oksigen terlarut. Setelah itu, larutan dipompa ke dalam reaktor tubular yang beroperasi pada kondisi air subkritis. Produk yang keluar dari reaktor segera didinginkan untuk menghentikan reaksi. Sampel selanjutnya dipreparasi menggunakan resin penukar ion dan dianalisis menggunakan HPLC. Data konsentrasi yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengevaluasi perilaku kinetika dari reaksi dekomposisi glukosa dan fruktosa. Next slide. Nah, dari jurnal yang telah kami review itu didapatkan figur satu itu merupakan hasil dari percobaan kali ini, yang dimana itu terdapat glukosa dengan 0% garam dan 1% garam, begitupun dengan fruktosa dan manosa. Nah, di gambar figur satu ini terdapat tiga suhu yang digunakan atau tiga variasi suhu, yaitu ada suhu 180 derajat, 200 dan 220. Dengan masing-masing meliputi glukosa 1% NaCl, 0% NaCl, fruktosa 1% NaCl, 0% NaCl, dan manosa 1% NaCl dan 0% NaCl. Nah, kami memproses data dari gambar ini menggunakan web atau situs internet, yaitu web di web digital web plot digitizer dengan men-setting X, yaitu pada 20, 40, 60, 80 dan kelipatan 20 hingga 300. Sehingga didapat pembacaan grafik yang kami peroleh, yaitu ada di sebelah kiri, yaitu adalah glukosa yang tersisa, itu ada yang biru itu glukosa 0% NaCl di suhu 180 derajat, yang orange itu ada di suhu 200, dan yang glukosa dan 220 derajat itu ada di warna abu-abu. Di sini dapat dilihat bahwasannya semakin tinggi suhu memperlihatkan kurva grafik yang semakin turun, yaitu dengan artinya next. Dengan arti konversi suhu semakin tinggi itu meningkatkan konversi dari reaksi itu sendiri. Nah, bisa dilihat juga bahwasannya glukosa ini memiliki kenaikan kurva yang termasuknya landai. Nah, dari sini kita bisa akan membandingkan dengan fruktosa yang mana kenaikannya itu akan lebih signifikan. Next. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya eh, fruktosa yang tersisa dari rentan suhu 180, 200, dan 220 itu memiliki perbedaan, di mana 180 itu cenderung landai, 200 derajat itu
lumayan signifikan dan yang 220 itu sangat signifikan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Itu alasannya karena fruktosa akan terdekomposisi menjadi asam-asam organik, yang mana ini akan menimbulkan sifat autokatalisis sehingga reaksi dapat berjalan lebih cepat apabila fruktosa itu lebih cepat terdekomposisi. Berikut adalah grafik yang kami dapatkan dari mengolah hasil yang ada di jurnal. Next. Nah, kalau ini itu bagian konversinya. Jadi dari satu dengan diperoleh dari satu dikurang sama hasil sisa yang si fruktosanya. Itu hanya terbalik saja. Next. Baik, di sini saya akan memaparkan bagian data kinetika eksperimen dekomposisi glukosa dan fruktosa pada suhu 200 derajat Celcius dengan variasi kadar garam NaCl. Nah, di slide kali ini, eh, di sini ada dua grafik yang sebelah kiri ini merupakan grafik yang berasal dari jurnal dan yang sebelah kanan ini merupakan grafik dari Excel yang kami plotkan. Nah, di sini grafik menunjukkan sama-sama em, searah yaitu melengkung turun karena sama-sama menggunakan basis sisa glukosa atau persen. Men- Nah, ini kami plotkan ulang ini adalah untuk memvalidasi bahwa data kami sudah 100% akurat. Nah, sebelumnya di grafik yang asli dari jurnal ini terdapat eh, kurva melengkung di bawah grafik ini menunjukkan yield produk antara fruktosa dan manosa. Namun kami saat ini hanya fokus di memplot reaktan utamanya saja. Next. Nah, selanjutnya ini adalah grafik yang sama-sama grafik fraksi zat glukosa. Tapi di sini kami yang di Excel ini kami menggunakan apa basis parameternya konversi glukosa. Secara fisik kedua grafik ini maknanya sama, yaitu sisa glukosa yang berkurang artinya nilai konversi meningkat. Jadi kesimpulan dari kedua grafik glukosa ini, penambahan NaCl memberikan efek katalitik yang mempercepat dekomposisi glukosa. Namun peningkatannya cenderung moderat. Hal ini terlihat dari jarak antar kurva variasi NaCl yang masih berdekatan. Jadi antara yang 0% NaCl dengan 20% NaCl ini masih berdekatan dengan konversi akhir bergerak dari 0,27 yaitu 0% NaCl atau tanpa garam hingga 0,37 20% NaCl. Next. Nah, selanjutnya kita beralih ke senyawa berikutnya yaitu fruktosa. Grafik ini yang dari jurnal dan ini yang kami plotkan. Nah, sebenarnya ini sama aja karena menggunakan basis yang sama. Next. Nah, kalau yang nah ini yang kami plotkan di Excel itu menggunakan basis konversi fruktosa. Sehingga kurvanya bergerak naik ke atas. Terlihat pada variasi 20% NaCl ini. Nilai konversinya sukses mencapai angka sempurna yaitu 1. Nah, jadi kesimpulan dari grafik fruktosa ini, eh, grafik fruktosa jauh lebih mudah rusak atau terdekomposisi dibandingkan glukosa pada suhu yang sama. Terus jika dibandingkan, belum belum. Jika dibandingkan dengan glukosa, penurunan sisa fruktosa ini jauh lebih ekstrim pada kondisi tanpa garam. Sisa komponen langsung merosot ke 50%. Dan pada variasi 20% NaCl, sisa fruktosa sudah habis total menyentuh 0% di detik ke 300. Lanjut. Oke, baik. Selanjutnya ada analisis kinetika reaksi yang dimana disajikan dua tabel dekomposisi untuk glukosa yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan
dekomposisi fruktosa, yang dimana kita bisa lihat bahwa pada rentan suhu 180, 200, dan 220, di mana di suhu 180 itu berlangsung sangat lambat. Kemudian setelah 300 detik konversinya itu masih sekitar 92% glukosa yang tersisa. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pada suhu 180, energi panas yang tersedia tuh belum cukup untuk mengaktifkan molekul glukosa, sehingga reaksinya berjalan lambat. Kemudian saat suhu 200 terjadi peningkatan, dan di suhu 300 konversinya itu meningkat 3 kali lipat. Kemudian pada suhu 220, yaitu suhu tertinggi, dekomposisinya berlangsung sangat cepat, yang dimana konversinya mencapai 42,8% glukosa yang terdekomposisi. Next. Nah, di sini juga ada dari jurnal itu ada kurva yang menggunakan persamaan Weibull, yang dimana nilai parameternya itu sekitar 0,7 dan cenderung konstan di semua kondisi suhu yang diuji. Nilai N kurang dari 1 ini mengindikasi bahwa laju dekomposisi glukosa mengalami penurunan fungsional seiring berjalannya waktu reaksi, yang berarti bahwa reaksi tidak mengikuti eh, kondi- kine- mengikuti kinetika orde 1, melainkan melambat seiring waktu. Meskipun nilai N cenderung stabil dan tidak bergantung pada suhu, konstanta laju reaksi itu mengalami kenaikan yang signifikan seiring dengan peningkatan suhu. Nilai Kg ini membuktikan secara empiris bahwa suhu memiliki peran yang sangat kuat dalam mempercepat laju dekomposisi glukosa dan air subkritis, karena kenaikan suhu meningkatkan fraksi molekul yang memiliki energi di atas energi aktivasi, sehingga frekuensi tumbukannya meningkat dan reaksi berlangsung lebih cepat. Sebelumnya, tabel sebelumnya. Oke, baik. Untuk tabel yang di sebelah kanan itu disajikan dekomposisi untuk fruktosa, yang dimana diperoleh bahwa lebih cepat ya dibandingkan dari yang glukosa, di mana pada suhu 180 derajat Celcius itu udah mencapai sekitar 16,4%. Sedangkan kalau yang di glukosa itu baru 8%, kemudian pada suhu 200 derajat Celcius pada juga sudah terlihat cukup jelas. Kemudian di 300 detik itu konversi fruktosanya mencapai 51,7% terdekomposisi, sementara di glukosa itu hanya 21,9% pada suhu yang sama. Nah, artinya fruktosa itu terdekomposisi hampir 2 kali lebih cepat dibandingkan glukosa pada suhu 200 derajat Celcius. Nah, kalau di suhu tertinggi yaitu 220 derajat Celcius, untuk fruktosa itu mengalami konversi sebanyak 98, sedangkan yang di glukosa hanya 48 persen. Next. Next. Oke, perbedaan ini tuh sangat mencolok antara laju dekomposisi glukosa dan fruktosa, yang mengindikasi bahwa fruktosa memiliki energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan glukosa, sehingga lebih sensitif terhadap kenaikan suhu. Temuan ini memiliki implikasi penting dalam proses isomerasi glukosa menjadi fruktosa. Ketika glukosa diolah dalam air subkritis pada suhu tinggi, glukosa akan terisomerasi menjadi fruktosa. Tetapi karena fruktosa yang terbentuk memiliki laju dekomposisi yang sangat cepat, terutama pada suhu tinggi, maka fruktosa tersebut akan terdekomposisi lebih lanjut menjadi produk lain seperti asam forat dan asam laktat. Akibatnya, yield dari fruktosa maksimum yang dapat dicapai tetap rendah meskipun laju isomerasi glukosa meningkat pada suhu tinggi. Oleh karena itu, pemilihan suhu operasi perlu mempertimbangkan antara laju isomerasi glukosa dan laju dekomposisi fruktosa yang terbentuk. Next.
Oke, untuk selanjutnya ini ada di kiri itu ada tabel konversi glukosa sebagai fungsi waktu pada berbagai konsentrasi NaCl. Bisa dilihat pada konsentrasi NaCl sebesar 0%, eh, pada konversi glukosa 0 sampai 20% NaCl itu tidak terlalu signifikan meningkatnya. Kalau untuk yang di tabel sebelah kanan itu merupakan konversi fruktosa eh, sebagai fungsi waktu pada berbagai konsentrasi NaCl. Di situ dapat dilihat semakin besar konsentrasi NaCl-nya, semakin signifikan juga terkonversinya. Boleh next. Oke, untuk pengaruh NaCl terhadap dekomposisi glukosa, di sini pada suhu 200 derajat Celcius, bisa dilihat semakin tinggi konsentrasi NaCl, maka semakin cepat glukosa terdekomposisi. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, pada kondisi 0% NaCl, setelah 300 detik, sebanyak 27% glukosa terdekomposisi. Pada kondisi 5%, setelah 300 detik, 34% glukosa yang terdekomposisi. Terakhir pada kondisi 20% NaCl, setelah 300 detik sebanyak 37,2% glukosa terdekomposisi. Model kinetika yang digunakan yaitu persamaan Weibull dengan nilai N sama dengan 0,7, yaitu kurang dari 1, yang konstan pada semua kadar garam, membuktikan NaCl menaikkan laju reaksi tanpa mengubah mekanisme pelambatan kinetikanya. Meskipun dekomposisi glukosa dipercepat, konsentrasi NaCl yang tinggi 10-20% justru menekan yield fruktosa maksimum hingga di bawah 2%, karena NaCl jauh lebih agresif mempercepat dekomposisi lanjutan dari fruktosa yang terbentuk. Boleh next. Untuk selanjutnya, pengaruh NaCl terhadap dekomposisi fruktosa. Fruktosa memiliki stabilitas termal yang jauh lebih rendah daripada glukosa, sehingga pengaruh katalitik penambahan NaCl berjalan sangat ekstrim dan responsif. Sesuai pada tabel yang disajikan sebelumnya, pada kondisi 0% sampai 20%, itu mengalami lonjakan yang sangat ekstrim, sehingga pada kondisi 20% NaCl, itu sudah mencapai 100% fruktosa telah habis terdekomposisi secara sempurna di dalam reaktor. Model kinetika yang digunakan transisi dari orde 1 di tahap awal menuju model autokatalitik untuk di tahap lanjutan. Akibat adanya sinergi garam dengan asam organik, hasil degradasi yang bertindak sebagai katalisis internal. Selama dekomposisi fruktosa berlangsung, tidak ditemukan pembentukan kembali glukosa atau manosa, membuktikan bahwa jalur reaksi di bawah pengaruh garam ini bersifat irreversibel. Baik, selanjutnya untuk model kinetika dekomposisi glukosa menggunakan persamaan Weibull yaitu Cg per Cg0 sama dengan eksponensial minus KGT pangkat N, di mana Cg sendiri adalah konsentrasi glukosa pada waktu T mol per liter, Cg0 adalah konsentrasi awal glukosa, Kg merupakan konstanta laju reaksi Weibull, T adalah waktu reaksi, dan N adalah parameter bentuk atau shape parameter. Next. Kemudian stoichiometri reaksi dalam sistem air subkritis, glukosa mengalami dua jalur reaksi utama secara simultan, yaitu isomerisasi glukosa dan juga dekomposisi glukosa. Untuk isomerisasi glukosa sendiri itu melalui mekanisme Lobry de Bruyn, Alberda, Van Exenstein, di mana glukosa itu dapat berubah menjadi fruktosa dan manosa. Kemudian untuk dekomposisi glukosa, selain mengalami isomerisasi, glukosa juga terdekomposisi membentuk berbagai produk antara dan produk akhir seperti asam format, asam levulinat, dan juga asam laktat. Senyawa hasil degradasi lainnya, yaitu secara sederhana dapat dituliskan menjadi glukosa menjadi produk dekomposisi. Karena penelitian ini berfokus pada hilangnya glukosa total, seluruh jalur reaksi tersebut dianggap sebagai konsumsi glukosa efektif. Berikut merupakan penurunan persamaan laju reaksi Weibull, di mana model Weibull dinyatakan sebagai Cg per Cg0 sama dengan
eksponensial minus KGT pangkat N. Nah, untuk memperoleh bentuk diferensial laju reaksi dilakukan diferensial terhadap waktu. Kemudian dengan aturan rantai yang ada, hingga akhirnya didapatkan persamaan laju dekomposisi glukosa adalah Rg sama dengan NK N per GT pangkat N min 1 Cg. Di mana persamaan ini menunjukkan bahwa laju reaksi bergantung pada konsentrasi glukosa dan waktu reaksi. Next. Oke, untuk di sini saya akan menurunkan untuk yang grafik 2 dan grafik 4 ya. Nah, untuk yang pertama itu untuk persamaan laju di tahap awal. Jadi di proses ini tuh ada dua tahap, ada tahap awal dan tahap lanjut. Bedanya apa? Untuk tahap awal itu nanti untuk Y-nya atau satu min konversi F itu kurang dari 0,6 itu akan masuk ke tahap lanjut yang dimana tahap lanjut ini akan dimodelkan sebagai autokatalitik. Kalau semisal dia Y-nya lebih dari 0,6 itu maka di tahap awal atau di permodelan orde 1. Seperti yang dilihat, fruktosa terdekomposisi dengan laju proporsional terhadap konsentrasi. Min RF sama dengan KF1 kali konsentrasi F, yang dimana kita memisalkan bahwasannya Y itu adalah CF per CF0. Jika kita menyusun tabel stoikiometri itu menghasilkan CF per CF0 itu adalah satu min konversi F, yang dimana jika kita masukkan Y tersebut dalam diferensial, jadi dy per dt sama dengan min KF1 kali Y. Itu untuk tahap awal. Untuk tahap lanjutnya itu min RF sama dengan KF2 kali CF kali CF0 min konsentrasi F, yang dimana D per DT itu sama dengan min KF2 kali Y kali 1 min Y. Kemudian untuk kita menyusun raca massa, input min output tambah generation sama dengan accumulation. Karena kita itu dia reaktor ini dilangsungkan pada reaktor batch secara isotermal dan volume tetap, maka bisa dimodelkan eh eh, ya tidak ada aliran juga untuk batchnya sendiri. F in sama dengan F outnya itu sama dengan nol, maka DCF per DT sama dengan RF. Kemudian yang eh, untuk yang bentuk fraksi Y kita masukkan ke Y itu jadinya D per dt sama dengan 1/CF0 kali DCF per dt sama dengan RF per CF0. Kemudian ini merupakan persamaannya yang dimana ini stoichiometri berbasis konversi XF. Ini konsentrasi fruktosanya, kemudian kondisi awal kondisi akhirnya masuk ke persamaan pendukung seperti ini. Nah, didapatkan jadi tujuan kami untuk menurunkan sebuah persamaan ini karena kita punya kok apa namanya parameter red law dan raca massa kemudian diturunkan, itu tujuannya tuh untuk mendefinisikan KF1 dan KF2, yang dimana nanti KF1 dan KF2 didapatkan dari data-data yang sudah dijelaskan tadi. Ada untuk yang di figur 2 itu apa namanya NaCl dengan konsentrasi 0% tapi divariasikan suhu. Kemudian di figur 4 itu dia NaCl-nya divariasikan tapi suhunya dibuat konstan yaitu 200 derajat Celcius. Yang dimana untuk yang figur 2 ini untuk variasi suhu itu didapatkan bahwasannya konstanta untuk F1 itu adalah sekian dengan suhu sekian, untuk KF2 itu sekian. Nah, kenapa pada KF2 itu tidak dihitung pada saat figur 2 itu karena eh, untuk tahap awalnya itu dia ketika dari data itu menghasilkan ketika Y itu di bawah 0,6 semua, sehingga dia tidak bisa dimodelkan terhadap em, tahap satu tadi, tahap awal tadi, tapi langsung ke autokatalitik, sehingga eh, tidak ber, tidak berlaku untuk KF2-nya itu sendiri. Kemudian eh, untuk figur 4 yaitu adalah variasi garamnya NaCl untuk suhunya yang konstan. Itu sekian, KF1-nya sekian, KF2-nya sekian dengan konsentrasi 0%, 1%, 2%, 5%, 10%, dan 20%. Kemudian didapatkan dari regresi linier
dari KF2 versus dari si konsentrasi NaCl ini didapatkan bahwasannya KF2 itu memiliki persamaan 1,593 kali 10 pangkat minus 3 konsentrasi garam ditambah 6,805 kali 10 pangkat minus 3 dengan rate determination itu sama dengan 0,989. Nah, artinya dari kita menghasilkan regresi itu sudah mendekati bagus lah. Yang dimana pembanding jurnalnya itu sekitar 1,27 per kali 10 pangkat minus 3, yang artinya kita menghitung secara real dengan hasil eksperimen itu tidak jauh berbeda. Kemudian dari KF1 sendiri kita mendapatkan parameter Arrhenius yang dimana energi aktivasi itu 113 kilojoule per mol. Kemudian faktor pra eksponensialnya dari 1,25 kali 10 pangkat 9 1 per second, dan rate determination-nya adalah 0,998 dengan eh, KF1. Kalau ini kan KF2 tadi. Kalau KF1 sendiri dari kami menghitung itu menghasilkan apa namanya? Parameter Arrhenius segini 7,25 kali eksponensial pangkat minus sekian per RT. R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, kemudian eh oh, ini sudah dijelaskan ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok F4 mengenai jurnal dekomposisi ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.